Selamat jumpa kembali saudara-saudara dalam kuliah hukum tata negara. Saya masih tetap mempergunakan situs kuliah karena belum ada diskusi-diskusi yang perlu kita lakukan sehingga tidak perlu kita mempergunakan Teams gitu ya. Jujur harus saya sampaikan bahwa kalau mempergunakan Teams memang sekarang ini baru ada sedikit trouble gitu ya. Yang saya tahu dari dialog yang muncul di antara dosen-dosen gitu ya. Kesulitannya adalah menyangkut verifikasi presensi. Tapi kalau dengan situs kuliah, nampaknya presensi itu sudah ngeling. Jadi kalau Anda buka situs kuliah dan kemudian Anda mencentang topik itu, topik kuliah hari itu gitu ya, hari ini gitu ya. Saudara sudah terkoneksi di sistem presensi gitu ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Tapi ini masih tetap akan diperbaiki. Terus akan diperbaiki. Tapi bagi saya yang penting mahasiswa tidak dirugikan. Itu aja yang penting. Baik. Saudara-saudara, kita akan bahas tentang pendahuluan sekarang ini, ya kan? Pendahuluan kita akan mencoba melacak pengertian hukum tata negara. Ya, pengertian hukum tata negara itu ada dua unsur, ada tiga unsur. Maaf, dua aja lah. Ya. Dua, yang pertama apa itu hukum? Ada unsur hukum, ada unsur negara, dan kemudian kita akan coba tanya apa itu hukum tata negara. Nah, oleh sebab itu mari kita telusuri secara bersama satu persatu. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu hukum. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, maka ada berbagai macam pendekatan, ya kan? Hukum didekati dari aspek ilmu pengetahuan. Hukum didekati dari aspek perilaku. Hukum bisa didekati dari aspek filsafat. Hukum bisa didekati dari aspek teori. Gitu ya. Coba nanti Anda bisa membaca bukunya Suryono Sukanto tentang ilmu hukum. Gitu ya. Itu banyak sekali pendekatan-pendekatan. Namun supaya tidak terlalu berpanjang-panjang, karena terus terang aja setelah saya membuat rekaman ini, membuat kuliah dengan mempergunakan ini, kemudian saya save, saya pindah ke YouTube, itu memakan waktu yang cukup lama. Ya, uploadnya itu waktunya cukup lama. Maka saya akan melihat dari dua aspek saja. Hukum ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan, dan nanti hukum ditinjau dari aspek teori. Itu ya. Baik, hukum ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan. Suatu pengetahuan itu disebut ilmiah. Itu apabila pengetahuan tersebut memiliki objek, yaitu sesuatu yang hendak dikaji, ya kan? Sesuatu bahan yang hendak dikaji secara spesifik. Kalau ditanya objek hukum itu apa, maka orang akan bicara, yang mau dibahas hukum itu apa? Oh, hukum. Ya kan? Tapi apakah betul hukum itu merupakan pengetahuan yang ilmiah? Maka supaya objek ini memenuhi syarat sebagai pengetahuan yang ilmiah, sebagai objek yang ilmiah, maka dia harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah causa materialis, asal mula bahan. Ya, bahan hukum itu dari mana sih? Ya, bahan hukum itu dari mana sih? Nah, selama ini mungkin saudara-saudara bisa mencari gitu ya, mencari.
selama ini bahan hukum yang saya ketahui itu berasal dari sekumpulan hak dan kewajiban. Ya kan? Misalnya ada yang menyampaikan, enggak Pak, bahan hukum itu dari perundang-undangan. Iya, perundang-undangan itu bukan bahan hukum, tetapi bentuk hukum. Ya, ada lagi yang mengatakan, ada Pak, hukum itu dari kebiasaan. Oke, kebiasaan adalah kebiasaan yang bagaimana? Kalau hanya kebiasaan rutinitas semata, tetapi dia tidak mengikat, bukan dikatakan hukum. Jadi masih lemah kan? Nah, di dalam bentuk peraturan itu, di dalam kebiasaan itu, yang paling mendasar sebetulnya apa sih? Ya hak dan kewajiban. Ya kan? Karena dari hak dan kewajiban inilah orang kemudian bisa memenuhi kepentingan-kepentingannya. Dan akhirnya sering memunculkan benturan kepentingan karena hak dan kewajiban. Nah, supaya di dalam kehidupan masyarakat itu tercipta ketertiban, keselarasan, keharmonisan, maka diaturlah hak dan kewajiban itu dalam bentuk tertulis, kemudian dalam bentuk kebiasaan, tradisi, dan misalnya hal-hal yang tidak tertulis. Jadi, kausa materialis hukum yang paling mendasar tidak lain adalah hak dan kewajiban. Asal mula bahan itu. Itu yang pertama. Syarat yang pertama, objek. Yang kedua, kausa formalis. Asal mula bentuk. Nah ini sekarang tadi yang mungkin ada yang bertanya. Asal mula bentuk. Bentuk dan hak dan kewajiban itu apa sih? Bentuk hak dan kewajiban itu bisa dua. Bentuknya kayak apa sih? Anda bisa melihat hak dan kewajiban itu bentuknya kayak apa? Memang ini abstrak, tapi bisa distrukturkan. Gitu ya, abstrak tapi bisa distrukturkan. Bentuk hak dan kewajiban itu apa sih? Ya tadi, berarti bentuknya ada yang tertulis. Jadi hak dan kewajiban itu sudah ditulis runtut. Misalnya, konvensi hak asasi manusia sedunia. Itu kan hak itu, konvensi hak asasi manusia. Sebelum ada itu, orang nggak ngerti. Hak-haknya itu apa sih? Orang nggak bakal tak paham hak-haknya. Akhirnya orang tahu, oh karena tertulis. Tuh. Jadi bentuk yang pertama, hak dan kewajiban itu tertulis. Maka hukum itu bisa berbentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bentuknya yang tidak tertulis. Ya kan? Tersebar di berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan, ya kan? Yang kemudian mengikat, dan jika tidak ada tidak diikuti kehidupan kebiasaan yang mengikat ini tidak diikuti, maka bisa jadi itu muncul suatu sanksi. Nah, Anda bisa melihat contohnya apa? Hukum adat. Ya, hukum adat itu tidak tertulis. Ya kan? Tidak tertulis. Walaupun memang saat ini ada beberapa yang mencoba untuk menuliskan hukum adat itu. Tapi itu dalam bentuk kompilasi hukum adat. Nah, dengan demikian, hukum yang isinya hak dan kewajiban itu bisa berbentuk tertulis, peraturan perundang-undangan, bisa berbentuk tidak tertulis, yang berupa kebiasaan, tradisi, dan kemudian sampai ke hukum adat. Yang ketiga, objek itu harus memenuhi syarat kausa efisien. Asal mula proses. Proses dari bahan, jadi bahan itu menjadi bentuk.
Nah, di dalam konteks hukum, karena bentuknya itu ada dua, maka tertulis dan tidak tertulis, maka prosesnya itu ada dua. Proses yang pertama, yang tertulis, itu disebut mempositifkan gejala sosial menjadi gejala hukum. Melakukan abstraksi gejala sosial menjadi gejala hukum. Melalui apa? Proses peraturan perundang-undangan. Jadi bahan-bahan yang ada di dalam masyarakat itu diproses oleh suatu lembaga yang dalam hal ini adalah legislatif, kemudian menjadi suatu produk peraturan perundang-undangan. Ini yang tertulis. Yang tidak tertulis, maka prosesnya pun juga melalui tahapan-tahapan. Ya kan? Tahapan-tahapan. Misalnya melalui kebiasaan tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian menjadi tradisi, setelah tradisi kemudian menjadi semacam hukum adat. Dan kemudian setelah ini menjadi hukum adat, maka masyarakat bisa memaksakan pemenuhannya jika terjadi pelanggaran. Nah ini saudara-saudara. Jadi kausa efisiennya itu ada dua. Ya kan? Melalui proses perundang-undangan dan melalui proses kebiasaan sampai ke hukum adat. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat objek yang berikutnya adalah kausa finalis, asal mula tujuan. Tujuannya apa sih kita membahas hukum sebagai objek ilmu pengetahuan, ya kan? Yang isinya adalah hak dan kewajiban, yang bentuknya adalah tertulis dan tidak tertulis, yang prosesnya adalah peraturan perundang-undangan dan kehidupan sosial masyarakat dari kebiasaan sampai ke hukum adat. Tujuannya apa? Ya tidak lain adalah tujuannya untuk memahami bahwa kebutuhan akan aturan perilaku, kebutuhan akan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban itu memang dirasa perlu. Karena apa? Karena untuk menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan bersama. Jadi hukum itu fungsi utamanya, tujuan utama yang pertama kali itu kan fungsi social order, menciptakan ketertiban. Baru kemudian ada kepastian, ya. Jadi pasti dulu, kemudian tertib, ada kepastian hukum, ada kepastian hukum maksudnya adalah kepastian hak dan kewajiban. Kemudian setelah itu terjadi ketertiban, setelah tertib menjadi bermanfaat bagi kehidupan kesejahteraan hidup bersama. Jadi objeknya ini, asal mulanya ini, kalau kita lihat hukum ditinjau dari aspek objek ilmu pengetahuan, maka paling tidak sudah memenuhi syarat. Karena sudah 4 syarat ini terpenuhi. Kemudian syarat berikutnya adalah di samping berobjek itu adalah bermetode. Metode itu tidak lain adalah cara yang diperlukan atau cara yang diberikan oleh objek kajian ilmu pengetahuan itu ketika menghadapi masalah. Dengan kata lain, metode itu tidak lain adalah cara untuk menyelesaikan persoalan ketika objek itu menghadapi masalah. Nah, kalau hukum itu tadi ada dua bentuknya, maka metodenya pun kalau kita lihat ada dua. Yang pertama itu metode yang tertulis, disebut sebagai harmonisasi, ya kan? Dan kemudian yang tertulis ini nanti namanya normatif yuridis. Jadi ketika saudara-saudara
menyelesaikan persoalan yang sifatnya normatif yuridis, ya, maka alat ukurnya tidak lain adalah peraturan perundang-undangan. Ya kan? Alat ukurnya adalah peraturan perundang-undangan. Misalnya begini. Trotoar itu dipergunakan untuk apa? Oh, untuk pejalan kaki, Pak. Nah, namun saat ini trotoar dipergunakan untuk apa? Untuk pedagang kaki lima, Pak. Nah, terus pejalan kaki bagaimana? Ya itu bisa menuntut, Pak. Oh, belum tentu. Karena apa? Karena ternyata pedagang kaki lima itu diatur melalui perda. Ada perda tentang pedagang kaki lima. Kemudian dalam perda itu ada kewenangan wali kota untuk memberikan izin pedagang kaki lima berjualan di trotoar. Padahal trotoar menurut peraturan pemerintah maupun menurut undang-undang jalan maupun lalu lintas angkutan jalan gitu ya. Trotoar itu adalah sarana pendukung jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki. Pertanyaannya, perda dan perwal ini, peraturan wali kota ini, melanggar hukum nggak sih? Ya kalau ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, oh melanggar hukum jelas. Nah inilah yang disebut sebagai metode normatif yuridis. Nah, metode normatif yuridis itu intinya adalah menyelesaikan persoalan hukum melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi tidak lain adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan itu dari garis vertikal. Ya kan? Peraturan perundang-undangan itu kan sifatnya hierarkis ya, saudara-saudara. Nah, itu garis vertikal. Kemudian harmonisasi itu tidak lain adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang horizontal, lintas bidang, lintas sektor, sejajar. Jadi peraturan perundang-undangan itu sejajar. Nah, ini dilakukan harmonisasi. Nah, dari sinkronisasi dan harmonisasi itulah Anda akan menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Nah, inilah metode normatif yuridis. Dicatat loh ya, nanti bisa keluar tuh dalam ujian. Kemudian yang kedua, yang tidak tertulis, itu tidak lain adalah metode sosiologis empiris. Nah, sosiologis empiris ini caranya adalah melakukan abstraksi, saudara-saudara. Abstraksi itu tidak lain adalah mencari gejala hukum atau mencari rumusan-rumusan yuridis dari gejala sosial masyarakat. Atau dibalik juga bisa, merumuskan gejala sosial masyarakat menjadi gejala hukum. Inilah sosiologis empiris. Ya, gejala sosial masyarakat menjadi gejala hukum. Hukum adat. Suatu tradisi itu menjadi hukum adat. Itu ada abstraksinya. Kalau tidak salah, abstraksinya itu, puncaknya itu sesuatu tradisi menjadi hukum adat dan itu mengikat. Karena apa? Karena masyarakat mengabstraksikan melalui apa yang disebut sebagai religio magis. Tradisi itu mengikat karena ada aspek religi yang magis. Sehingga kalau tidak ditepati, kalau tidak dilaksanakan, maka akan memunculkan misalnya tulah, misalnya kesialan-kesialan tertentu. Nah, ini abstraksi. Siapa yang menemukan ini? Ya masyarakat. Ada kesepakatan voluntas general itu. Nah, inilah metode. Maka ketika nanti ditanya, saudara-saudara, apa metode hukum? Metode hukum itu ya normatif yuridis dan sosiologis empiris atau sosiolegal.
Yang normatif yuridis itu tidak lain adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Sinkronisasi itu tidak lain adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sifatnya hierarkis. Kalau undang-undang ya harus selaras dengan undang-undang dasar. Kan begitu. Sementara kalau harmonisasi, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sederajat tetapi mengatur sektor atau bidang yang berdekatan. Ya, jadi undang-undang dengan undang-undang, perda dengan perda. Misalnya seperti itu. Nah, itulah metode. Nah, dengan demikian saudara-saudara nanti kalau menulis skripsi, metode ini harus jelas terlebih dahulu. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah objek pengetahuan yang sifatnya ilmiah itu harus memiliki sistem. Sistem itu tidak lain adalah suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian. Ya kan, suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian di mana bagian yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan membentuk satu kebulatan, satu kesatuan. Itu sistem. Pertanyaannya, hukum itu sistem atau bukan? Nah, kalau kita melihat yang tertulis, ya kan, yang tertulis, hukum itu sistem. Contohnya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak diperkenankan untuk menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya kan? Ini sistem. Ini sistem hierarkis berarti. Makanya ketika ada peraturan, ada undang-undang yang dianggap melanggar undang-undang dasar, maka dilakukanlah judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Ya kan, undang-undang melanggar undang-undang dasar, dianggap melanggar undang-undang dasar, dilakukanlah kemudian judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Itu sistem. Nah, sistem. Kemudian ada juga jika ada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yang dipergunakan yang mana? Misalnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita bicara tentang daerah istimewa Yogyakarta, soal kewenangannya itu mempergunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda soal keistimewaannya ataukah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012? Oh, ya pakai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Karena apa? Karena lex specialis derogat lex generalis. Anda sudah tahu semua ini karena ini mengupdate ulang kok mata kuliah PIH, pengantar ilmu hukum, gitu ya. Itu bersistem. Itu yang tertulis, saudara-saudara. Kalau sistemnya itu tidak tertulis, maka, nah, Talcott Parsons itu menyebut, Talcott Parsons menyebut dengan teori equilibrium atau teori sibernatika. Hukum itu tidak lain adalah hasil integrasi dari subsistem yang ada di dalam masyarakat. Talcott Parsons, Talcott Parsons, Talcott Parsons, teori equilibrium, equilibrium. Jadi hukum itu adalah hasil integrasi, hasil adaptasi dari subsistem yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau hasil integrasi subsistem, maka hukum itu adalah sistem secara sosiologis, iya kan? Hukum itu adalah sistem secara sosiologis, di mana komponennya adalah subsistem yang ada di dalam masyarakat. Maka
Besok kalau saudara-saudara mengambil mata kuliah PLKH Teknik Perundang-undangan, bicara tentang pembentukan norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, tidak bisa melepaskan diri dari sistem yang ada di dalam masyarakat. Ambil contoh, undang-undang tentang kesehatan misalnya. Ya kan, undang-undang tentang kesehatan, ya Anda semua juga harus tahu tentang bagaimana sistem yang ada di dalam teori kesehatan. Itu ya. Nah, itulah sistem. Jadi sistemnya ada dua. Sistem yang sifatnya normatif yuridis, ya kan? Itu hukum menjadi sebuah hierarkis dan kemudian dikenal dengan berbagai macam asas itu, gitu ya. Kemudian sistem yang sifatnya sosiologis yang tidak tertulis itu Anda bisa melihat dengan teori Talcott-Parsons equilibrium, itu ya, bersistem. Yang terakhir adalah bersifat universal. Artinya hukum sebagai pengetahuan yang ilmiah itu sifatnya dibutuhkan, dipelajari, dimanfaatkan oleh semua orang, ya kan? Sifatnya universal, tidak terlepas atau tidak peduli dengan kelompok-kelompok. Hukum itu sifatnya umum, universal, karena berlaku dipelajari oleh semua orang, lintas negara, lintas budaya, lintas adat, lintas tradisi, lintas suku, lintas agama. Semua orang butuh hukum. Nah, berdasarkan pada pemahaman seperti inilah, maka ada satu pertanyaan yang perlu saudara jawab. Ya, jelaskan syarat-syarat hukum ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan. Ya, dari awal sampai akhir tadi, nah itu silakan. Nah, ini nanti saudara-saudara tulis, gitu ya, tulis. Kemudian suatu waktu saya minta di dalam kuliah, saya akan minta supaya itu dikumpulkan, itu ya. Nah, ini tugas yang pertama. Anda catat, tugas yang pertama, jelaskan hukum ditinjau, syarat-syarat hukum ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan. Silahkan saudara-saudara tulis, kemudian nanti suatu ketika saya akan minta untuk dikumpulkan. Itu ya. Baik, selanjutnya saudara-saudara, nah, sekarang kita akan coba melihat hukum ditinjau dari aspek teori. Nah, ini jadi kita sudah masuk di dalam konstruksi tadi dua ya. Satu itu hukum ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan coba melihat hukum ditinjau dari aspek teori. Nah, ditinjau dari aspek teori, saudara-saudara, sebetulnya ini juga berkaitan dengan soal bentuk hukum itu. Maka ada dua, saudara-saudara. Yang pertama, hukum ditinjau dari teori aliran filsafat positivisme. Ini sebetulnya kan kalau saudara-saudara dulu pernah kuliah dengan saya, ini selalu saya ulang-ulang gitu ya. Aliran positivisme. Yang kedua, hukum ditinjau dari aliran realisme hukum. Ya kan? Nah, ini ada dua ini. Sekarang kita akan coba melihat satu persatu, saudara-saudara. Hukum
ditinjau dari teori aliran positivisme. Nah, aliran positivisme, jadi kita akan coba lihat pengertian hukum dalam aliran perspektif positivisme. Nah, intinya begini. Hukum dari aliran perspektif positivisme itu dipengaruhi oleh mazhab filsafat positivisme yang melahirkan ilmu-ilmu empirik. Arti dari filsafat positivisme itu tidak lain adalah segala sesuatu yang akan dibahas itu harus terukur. Jadi tidak bisa hanya diawang-awang, tidak hanya sekedar diwacanakan, harus dibicarakan, diwacanakan. Tapi harus terukur. Maka filsafat positivisme ini memunculkan ilmu-ilmu empirik, matematika, ya kan, fisika, gitu. Jadi ilmu-ilmu alam itu ada ilmu-ilmu yang empirik. 2 kali 2 sama dengan 4, ya kan. Jadi kalau kita membahas kenapa 4 ini, 4 itu bisa 2 kali 2, bisa 3 kali 3 kurang 3 tambah 2, 3 tambah 1, ya kan. Bisa 2 tambah 2, kemudian bisa 6 dikurangi 2. Jadi sudah ada ukurannya, ada parameternya. Nah, kemudian karena ini berpengaruh dalam dunia filsafat pada waktu itu, maka hukum pun terpengaruh dengan aliran positivisme ini. Akhirnya muncullah gagasan teori hukum murni. Hukum itu ya harus yuridis, nggak bisa diwacanakan. Karena apa? Karena berisi hak dan kewajiban, harus terukur. Bagaimana cara mengukurnya? Ya harus logis, konsisten, dan tertutup. Ya kan? 2 kali 2 sama dengan 4. Kan nggak bisa dikompromikan. Nggak boleh dong, bisa 6 ya. Nggak bisa. Kok koyok menawar barang, harga barang, nggak bisa. 4 itu nilainya ya 2 kali 2, ya kan? Bisa 6 kurangi 2 gitu ya. Yang penting isinya 4. Tertutup sudah dia. Nggak bisa diwacanakan ditambahin 1 atau apa. Menjadi 2 tambah 2 ada 5 misalnya. Wong sama teman aja kok nggak bisa seperti itu. Nah, itu tertutup. Jadi sifat hukum itu karena mengandung mengikuti pemahaman positivisme, memunculkan teori hukum murni, maka dia bersifat logis. Artinya logis, saudara-saudara sudah tahu semua. Logis itu artinya hukum itu bisa diterima oleh nalar manusia. Ya kan? Hukum itu bisa diterima oleh nalar. Maka kadangkala ketika menerapkan hukum banyak orang protes. Kenapa? Ya nalarnya loh kok seperti ini kok dihukum, kan nggak nalar nih. Makanya sering memunculkan tafsir. Ya, tafsir inilah sebetulnya mencoba menalarkan hukum, ya kan. Kemudian yang kedua bersifat konsisten, artinya tetap seperti tadi, 2 kali 2 sama dengan 4, nggak bisa 6, nggak bisa 7 gitu ya, tetap konsisten. Kalau sudah diputus, kalau sudah dikatakan mencuri itu minimal 3 tahun penjara, ya 3 tahun. Pertanyaannya, loh Pak, kok di sini 3 tahun, di Jogja 3 tahun, di Jakarta cuma 1 bulan, misalnya gitu ya. Ya itu namanya disparitas. Ada penilaian-penilaian khusus yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi ini. Karena apa? Sistem peradilannya. Ya kan, hakim di Indonesia itu kan sifatnya otonom, bukan heteronom.
Hakim di Indonesia itu kan tidak terpengaruh oleh putusan hakim sebelumnya. Dia punya kemandirian karena punya rasa keadilan. Nah, rasa keadilan inilah yang kadangkala mengakibatkan terjadinya disparitas. Nah, kemudian yang tertutup tadi itu tadi. Hukum itu harus yuridis. Tidak boleh dipengaruhi oleh unsur-unsur yang non-yuridis. Apa itu unsur yang non-yuridis? Misalnya unsur etis. Ya kan? Orang sudah mencuri, orang sudah korupsi, ketahuan. Kembalikanlah uangnya. Dipidana nggak itu? Prosesnya masih jalan nggak itu? Ya kan? Masih tetap jalan walaupun uang itu sudah dikembalikan. Ini etis loh ya, etikanya uang. Ya karena saya mencuri, ya sudahlah saya kembalikan. Nggak bisa. Pidana tetap, proses pidana tetap jalan. Nah ini bersifat logis, konsisten, dan tertutup. Dengan pola seperti itulah maka hukum menurut positivisme itu tidak lain adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Itu hukum. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam realitas positivistik ini, maka tidak ada hukum di luar undang-undang. Maka banyak orang mengatakan, hukum itu apa sih? Oh, peraturan. Hukum itu asli perundang-undangan. Tidak salah, tapi orang ini adalah orang yang berpandangan positivisme. Positivistik. Nah, kemudian pusat pertumbuhan hukum itu ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, teori hukum itu diketemukan di peraturan perundang-undangan. Disebut legispruden. Dicatat, saudara-saudara, teori hukum yang diketemukan di rumusan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari positivisme hukum disebut legispruden. Dari kata legis kan, legis peraturan perundang-undangan, legispruden. Nah, tujuan akhir hukum kalau dari peraturan perundang-undangan itu adalah kepastian hukum. Tujuannya kepastian, ada kepastian karena tertulis. Itu karena tertulis ada kepastian. Kalau Anda melihat seperti ini, maka saudara-saudara bisa melihat bahwa oh iya ya, pandangan positivistik itu memang suatu pandangan filsafat yang mengendaki sesuatu itu harus terukur secara pasti, jelas, dan tegas. Hukum pun dipengaruhi dengan hal ini, maka sifat hukum seperti ini. Itu ya, saudara-saudara. Nah, melahirkan tradisi hukum kontinental, yaitu suatu tradisi di mana membangun sistem hukum yang ada di dalam suatu negara itu lewat peraturan perundang-undangan, menciptakan teori-teori hukum lewat peraturan perundang-undangan, atau tradisi hukum tertulis, sering disebut civil law itu. Nah ini saudara-saudara. Nah dengan demikian melahirkan hukum dalam pengertian normatif yuridis. Silakan saudara-saudara mencatat lagi satu pertanyaan yang mungkin muncul. Jelaskan pengertian hukum dalam perspektif positivisme. Ya, jelaskan pengertian hukum dalam perspektif positivisme. Ini semua. Sehingga kalau ada teman Anda, saudara-saudara mengatakan, hukum itu adalah sekumpulan peraturan perundang-undangan, Pak. Nah, ini adalah positivisme. Nah, ini
Ini yang positivisme. Kemudian berikutnya yang realisme. Tunggu setelah ini. Ya, nah ini saudara-saudara, tadi kita sudah bicara tentang positivisme. Sekarang kita coba lihat pengertian hukum dalam perspektif realisme hukum. Ada orang yang menyebut dalam beberapa teori itu ya, ada yang menyebut realisme hukum itu sebagai sebuah teori. Ada yang menyebut sebagai sebuah aliran. Ada yang menyebut sebagai sebuah pola implementasi. Ya kan? Banyak sekali itu. Dan itu semua karena eh, apa disebabkan karena pemahaman ya, pemahaman. Realisme hukum itu kan bisa dikatakan hukum yang senyatanya. Di hukum yang diterapkan kayak apa. Nah, di dalam konteks aliran realisme hukum itu, ini dipengaruhi oleh mazhab hukum historis Carl von Savigny, utilitarianisme Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering. Utilitarianisme itu adalah hukum berdasarkan pada tujuan kegunaan. Kemudian berikutnya sociological jurisprudence, Ruskupon. Nah ini saudara-saudara. Jadi awal mulanya itu adalah hukum historis. Nah, pandangannya setiap bangsa hukum historis itu memiliki volges, jiwa bangsa sendiri-sendiri. Nah, volges ini sebetulnya muncul nampak di permukaan itu dari kebudayaan atau tradisi yang disantuni oleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Saudara-saudara kan sudah mengambil hukum adat ya. Nah, di hukum adat itu pertanyaannya kan waris itu kan beda-beda. Patrilineal, parental, matrilineal itu kan beda-beda. Pertanyaannya, itu disebabkan karena apa? Ya karena volges. Jiwa bangsa masing-masing. Kan begitu. Nah, jiwa bangsa inilah yang kemudian menjadi living law. Ya kan, living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dari jiwa bangsa menjadi hukum yang hidup, living law. Dan oleh sebab itulah saudara-saudara, hukum itu tidak dibentuk oleh penguasa, seperti tadi, bukan tidak seperti tadi, hukum positif, melainkan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Nah, hukum tidak ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang, melainkan dalam kasus-kasus konkret yang ada di dalam masyarakat. Ya kan? Tidak didasarkan pada pasal. Teori hukum itu ada di kasus-kasus konkret, saudara-saudara. Dan oleh sebab itulah kadangkala kasus konkret ini sampai kemudian diputus menjadi sebuah teori hukum, maka sering muncullah jurisprudensi. Nah, jurisprudence. Nah, hakim bertindak sebagai penemu hukum, maka sering disebut case law system. Maka sering disebut jurisprudensi kan, putusan hakim kan. Jurisprudensi itu dari kata jurisprudence, teori hukum. Teori hukum yang diambil dari kasus-kasus konkret yang ada di dalam masyarakat. Nah ini, saya nggak banyak memberikan contoh saudara-saudara karena nanti terlalu lama. Ya kan, uploadnya nanti dan save-nya menyimpan video ini lama, kemudian mengtautkan di YouTube juga lama, nanti malah nggak cukup
Hakim bertindak sebagai penunggu hukum. Kemudian melahirkan tradisi Anglo-Saxon, common law, ya kan, melahirkan tradisi Anglo-Saxon atau common law. Nah, di samping melahirkan common law, maka di situ akan memunculkan pengertian hukum dari perspektif sosiologis empiris atau sosiolegal. Nah, inilah perbedaannya. Maka, saudara-saudara juga perlu mencatat dan menjawab pertanyaan ini. Jelaskan pengertian hukum dalam perspektif aliran realisme hukum. Itu semua. Nanti silakan saudara-saudara bisa dikumpulkan entah minggu depan atau minggu depannya lagi. Nanti tunggu perintah ya, tunggu perintah ketika kuliah online berikutnya gitu. Pokoknya kalau pas kuliah Anda lihat ada tugas, oh itu pertanyaan yang kemarin, tolong dikumpulkan jawabannya gitu ya. Nah, tolong itu, yang penting itu. Selanjutnya tunggu yang satu ini. Ya, sekarang kita akan coba melihat, membandingkan antara satu dengan yang lain. Hukum dalam perspektif normatif, yuridis, dan itu ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri yang ada di hukum dalam perspektif positivisme. Ya kan? Memunculkan tradisi kontinental, dipengaruhi oleh positivisme, hukum yang memunculkan teori hukum murni. Hukum tidak lain adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Sifatnya logis, konsisten, dan tertutup. Ini hanya kesimpulan aja, saudara-saudara. Kemudian pusat perkembangan hukum ada di undang-undang. Dan hakim hanya corong undang-undang. Nah, hukum dalam perspektif sosiologis hukum, sosiologis empiris, maka Anak akan memunculkan tradisi Anglo-Saxon, ya kan? Kemudian dipengaruhi mazhab hukum historis Savigny, utilitarianisme, sociological jurisprudence, ya kan? Besok akan kita bahas secara lebih mendalam ketika perancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian masyarakat memiliki volges atau jiwa bangsa sendiri-sendiri. Di Indonesia itu volgesnya luar biasa, banyak gitu ya. Sehingga untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum akan mengalami kesulitan, selalu mengalami kesulitan. Karena volgesnya di Indonesia itu banyak sekali. Ya kan, sukunya banyak, tradisinya luar biasa gitu ya. Nah, kemudian hukum tidak dibuat tapi tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Dan kemudian pusat pertumbuhan hukum bukan di undang-undang atau keputusan hakim. Ya kan? Hukum ditentukan di dalam kasus-kasus konkret melalui case law system. Nah, ini ada dua perspektif. Maka saudara-saudara sering saudara-saudara melihat terjadi anomali hukum antara satu dengan yang lain karena pendekatannya itu ada dua, positivistik, realisme, normatif yuridis, dan sosiologis empiris. Nah, dua pendekatan ini bagaimana kira-kira? Kita tunggu yang satu ini. Nah, kita akan coba dari kelemahan dan kelebihan tradisi kontinental dan Anglo-Saxon dalam perspektif hukum. Kalau kita lihat kelebihan kontinental,
karena itu tertulis, maka ada kepastian hukum, ya kan? Karena tertulis. Orang mencuri, orang memperkosa, orang menipu, orang korupsi, orang nyuap, lihat aja di dalam undang-undangnya. Selesai sudah. Ketemu gitu ya. Menjamin kepastian hukum. Sistematikanya jelas. Ya kan? Oh, ini melanggar undang-undang nih. Oh, ini melanggar perda nih. Dan yang penting mudah diketemukan. Ya, besok kalau saudara mengambil PLKH pidana itu kan mudah menemukan ini. Kasusnya apa gitu, kemudian membuat berita acara, oh, temukan aja di dalam peraturan perundang-undangan. Namun kelemahannya tidak fleksibel. Artinya, tolong dicatat, artinya tidak fleksibel itu tidak lain adalah tidak mampu mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Hukum selalu tergopoh-gopoh mengejar perubahan masyarakat. Ya kan? Sangat tergopoh-gopoh. Kasus IT gitu ya. Undang-undang IT yang sekarang ini marak gitu ya. Jadi satu sisi ada kebebasan keterbukaan informasi, tapi di satu sisi ada hukum yang kemudian belum mampu untuk merangkum bagaimana kebebasan informasi ini harus ditata. Makanya tergopoh-gopoh kadang-kadang. Jadi tidak fleksibel, tidak hukum, tidak mampu untuk mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Tidak pernah lengkap artinya. Hukum itu tidak pernah dapat merangkum seluruh fenomena keadilan substantif yang ada di dalam masyarakat. Nah, ketika hukum dirumuskan dalam undang-undang, maka keadilan itu sudah transaksional. Melalui apa? Melalui kepentingan politik. Karena apa? Karena peraturan perundang-undangan itu yang membentuk adalah lembaga politik. Nah, itu. Kelebihan Anglo-Saxon itu fleksibel mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat karena di kasus-kasus konkret. Gitu. Kemudian lengkap karena apa? Karena mampu merangkum keadilan substantif dan per kasus. Ya kan? Kalau yang kontinental itu kan digeneralisasikan gitu ya melalui peraturan perundang-undangan. Tapi kalau yang di Anglo-Saxon per kasus, kasus per kasus dilihat. Mencuri itu belum tentu dapat 3 tahun atau 3 bulan, tergantung dari konteksnya. Ini mencuri karena apa? Oh, mencuri karena dipergunakan untuk makan sendiri misalnya. Dan ada aspek keadilan di dalamnya di situ, kan? Nah, itu. Kemudian kelemahannya di Anglo-Saxon ya ini kurang menjamin kepastian hukum. Karena kasus per kasus, kasus-kasus konkret. Sehingga belum tentu kasus A itu yang hampir sama, itu putusannya sama. Selanjutnya, sistematikanya tidak jelas. Ini melanggar apa sih ini? Ya kan? Sistematikanya kurang begitu jelas. Beda dengan yang tertulis karena sudah ada sistematika, hierarkis. Gitu ya. Dan berikutnya sulit diketemukan. Karena apa? Harus melihat kasus konkret melalui apa? Melalui jurisprudensi. Pernah diputus nggak nih? Nah, berdasarkan kelemahan dan kelebihan inilah saudara-saudara, maka kita bisa melihat kelebihan kontinental ternyata merupakan kelemahan Anglo-Saxon. Ya kan? Sementara kelemahan kontinental, kelebihan Anglo-Saxon. Akhirnya hukum ini sering berkolaborasi antara pemahaman kontinental dengan Anglo-Saxon, memberikan saling menguatkan. Caranya bagaimana? Tetap mempergunakan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum,
Tapi hakim diperkenankan untuk melakukan penemuan hukum jika rumusan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan rasa keadilan. Maka kan ada asas hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara, memeriksa suatu perkara dengan alasan peraturannya tidak jelas. Hakim harus tetap melakukan pemeriksaan ya, untuk melakukan penemuan hukum. Karena Anda bisa melihat penemuan hukum banyak ini dilakukan. Ambil contoh, alumni Atmajaya yang menjadi hakim terkenal, alumni kakak kelas saya, Dr. Binsar Gultom, hakim kasus sianida. Nah, ini mau nggak mau, suka nggak suka sudah bisa menjadi jurisprudensi ini. Bahwa yang namanya CCTV, gerakan mencurigakan, itu bisa menjadi bukti. Kan ramai waktu itu, ya kan? Siapa itu yang ngasih diduga melakukan meracun itu, tiba-tiba garuk-garuk gitu ya, garuk-garuk ini kena sianida nih ya, itu, dan kemudian diputuskan kalau nggak salah 12 tahun. Nah, ini bisa menjadi jurisprudensi ya, ditemukan gitu ya. Jadi gestur seseorang atau apa ya, bahasa tubuh seseorang itu ternyata bisa dipakai sebagai alat bukti. Itu fenomenal betul ini ya, gitu. Demikian saudara-saudara. Inilah kelebihan dan kelemahan. Pertanyaannya yang bisa saudara catat. Besok Anda tulis menjadi sebuah tugas, tapi ngumpulnya kapan? Tunggu tanggal mainnya. Itu adalah jelaskan kelebihan dan kelemahan tradisi kontinental dan tradisi Anglo-Saxon. Gitu ya. Nah, jelaskan kelemahan dan kelebihan tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum Anglo-Saxon. Ini kita cerita tentang teori hukum. Nah, ternyata saudara-saudara, kuliah kita cukup sampai di sini. Hampir 1 jam. Saya sudah haus saudara-saudara. Mudah-mudahan cepat bisa mendownloadnya itu, uploadnya cepat gitu ya. Gedung kampus kita yang sangat membuat kita rindu. Tapi mudah-mudahan kita tetap bisa dipertemukan di gedung ini. Entah kapan, entah tahun depan atau apa, mudah-mudahan ya. Kita berdoa aja bisa ketemu kembali, tidak hanya sekedar lewat kamera seperti ini. Demikian saudara-saudara, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali besok, ya kan? Hari Senin ya, kuliahnya ya, hari Senin. Dan tetap semangat Indonesia. Sampai jumpa.